Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bima Ahmad Fatahillah. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kriteria investasi proyek lingkungan. Itu pertama-tama adalah beberapa pokok bahasan yang ingin disampaikan, yaitu pendahuluan, definisi proyek lingkungan, kemudian juga nanti ada tujuan investasi proyek lingkungan, kemudian ada jenis funding investasinya juga dari mana, dan juga ada pemanfaatan ke arah mana. Kemudian ada kriteria yang harus dipenuhi dalam investasi, yaitu kriteria ekonomi dan kriteria sosial. Kemudian di akhir kita akan memberikan suatu poin-poin mengenai kelebihan dan risiko dari proyek investasi lingkungan ini. Dan di akhir adalah kesimpulan singkat yang akan kita bahas. Pertama-tama itu pendahuluan kita adalah bagaimana investasi proyek lingkungan menjadi krusial. Mengapa perlu dilakukannya suatu proyek investasi lingkungan? Yang pertama adalah banyak proyek lingkungan bersifat public goods dan mengandung externalities, yaitu manfaatnya dapat dirasakan secara masif dan secara publik bersama-sama. Kemudian ada dampaknya lintas generasi, intergenerational effect. Jadi pada umumnya investasi lingkungan ini bersifat jangka panjang dan manfaatnya akan sangat berasa di kemudian hari. Dia memerlukan juga justifikasi ekonomi agar layak didanai. Dinilai dari sebagaimana besarnya suatu proyek ini akan dinilai juga kebermanfaatan ekonomi, apakah layak dilakukan, apakah hanya mengandung risiko dan tidak bersifat menguntungkan. Yaitu pertama mengenai kenapa krusial itu, ada salah satu contoh adalah penghijauan kota. Biaya yang perlu kita keluarkan adalah biaya untuk penanaman dan perawatan dari tanaman yang akan ditanam pada kota itu sendiri. Kemudian manfaatnya adalah diharapkan meningkatnya kualitas udara, kemudian kesehatan masyarakat yang baik. Jadi konsepnya ini adalah bagaimana harus mempertimbangkan biaya dan manfaat sosial, bukan hanya finansial. Kemudian adapun karakteristik unik yang terdapat pada investasi lingkungan, yaitu manfaat yang tidak langsung atau indirect benefit. Jadi apabila kita melakukan suatu investasi lingkungan, manfaatnya tidak akan langsung kita terima, melainkan dalam jangka panjang seperti sifat yang sebelumnya tadi. Kemudian juga tidak selalu memiliki harga pasar atau non-market valuation, yaitu keuntungan tidak hanya dapat berbentuk sebagai moneter, bisa juga memberikan manfaat sosial, kesehatan, maupun kesejahteraan dari masyarakat. Kemudian seperti tadi ada juga bersifat jangka panjang dan lintas generasi. Itu contohnya adalah proyek rehabilitas das, yaitu manfaatnya akan baru berasa setelah 5 atau 10 tahun, yang dapat dianggap sebagai waktu yang tidak singkat. Kemudian ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu pertama, harusnya ada evaluasi ekonomi, itu untuk mengurangi risiko misallocation of resource, yaitu bagaimana kita harus menempatkan dan memprioritaskan sumber daya kita secara bijaksana. Kemudian harus ada evaluasi sosial juga, bagaimana beban atau nilai yang dinilai bermanfaat maupun merugikan itu harus dipertimbangkan agar tidak terjadi kerugian ataupun kesalahan dari investasi proyek lingkungan. Lalu kita masuk ke definisi proyek lingkungan. Jadi yang dimaksud dari proyek lingkungan itu adalah bagaimana proses pengalokasian sumber daya alam untuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan dan dapat terukur dalam jangka panjang. Ini adalah definisi sederhananya, itu intinya bagaimana kita mengatur dan merencanakan bagaimana suatu lingkungan untuk kebermanfaatan dalam jangka panjang. Adapun tiga dimensi utama yang sudah kita biasa dengar, yaitu sustainable development yang terdiri dari ekonomi, ekologi, dan sosial. Kemudian adapun ciri utama dari proyek lingkungan ini adanya eksternalitas dan menimbulkan manfaat non pasar, menghasilkan manfaat eksternal, berorientasi jangka panjang, dan membutuhkan shadow pricing untuk valuasi dari hal-hal yang intangible. Kemudian juga memerlukan bagaimana nilai discounting ini dalam perhitungan, karena nilai uangnya terus berubah sepanjang waktu. Adapun tujuan investasi proyek lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan,
yang kedua melindungi sumber daya alam, ketiga mengurangi dampak perubahan iklim, yang keempat meningkatkan kesehatan masyarakat, yang kelima penggunaan sumber daya. Semua tujuan ini akan menghasilkan dari social welfare gain ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta contoh-contohnya pun sudah terdapat di presentasi. Dan ada pun juga ada 5 poin berikutnya, yaitu mendorong pembangunan berkelanjutan, mengurangi biaya eksternalitas, dan meningkatkan nilai ekonomi wilayah, serta menciptakan lapangan kerja hijau, dan terakhir yaitu memenuhi regulasi lingkungan. Jadi semua ini tetap mengarah terhadap kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Adapun jenis funding atau pendanaan proyek investasi lingkungan itu pertama dapat bersumber dari APBN atau APBD, anggaran pembagian negara atau daerah. Ini biasa berfokus untuk kepentingan publik seperti pembangunan bendungan atau penjembatan. Kemudian ada juga sumber dana dari swasta. Ini akan berfokus pada profit atau keuntungan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang ketiga ada pun juga public private partnership atau PPP, itu merupakan kolaborasi pemerintah dan swasta. Jadi pemerintah akan menggunakan sebuah kontraktor atau jasa pihak ketiga yang bersifat swasta untuk melakukan kontrak pengerjaan investasi proyek lingkungan. Sebagai contoh adalah pengelolaan air minum. Yang keempat adalah lembaga internasional atau hibah atau loan dari World Bank atau ADB. Ya, biasanya ini dalam skala besar atau global. Dalam contohnya itu proyek adaptasi iklim. Yang terakhir ada green financing melalui green bond dan juga carbon market. Jadi untuk membedakannya atau menyimpulkannya itu bisa dilihat pada tabel ini. Jadi ada setiap sumber dana pun memiliki karakteristik dan risiko masing-masing. Seperti pemerintah biasanya terjadi risikonya yaitu inefisiensi, swasta mengalami kendala under investment, PPP mengalami konflik kepentingan, internasional itu akan menyebabkan ketergantungan, dan green finance itu sangat rentan terhadap market volatility, yaitu kerentanan dari pasar itu sendiri. Namun ini resiko yang bisa kita minimalisir atau kita hadapi setelah mengetahuinya dan melakukan analisis yang lebih lanjut. Ya, juga ini proyek lingkungan sering terjadi underfunding, kekurangan dana karena manfaatnya bersifat publik dan tidak dapat dilihat secara langsung dalam waktu dekat. Kemudian ada pun pemanfaatan investasi. Yang pertama itu kita membagi dari proyek fisik. Proyek fisik itu adalah suatu proyek investasi lingkungan yang sifatnya fisik dan dapat dilihat secara langsung seperti bangunan atau bersifat fisik. Contohnya itu infrastruktur hijau, instalasi limbah, dan juga energi terbarukan. Jadi infrastruktur itu tergolong dalam tangible asset dan dampaknya langsung dapat kita rasakan seperti penurunan kadar logam berat ataupun pemurnian air untuk menjadi air minum. Kemudian yang kedua adanya proyek non fisik, yaitu dapat berbentuk edukasi lingkungan, kebijakan dan regulasi, dan juga sistem monitoring lingkungan. Jadi proyek non fisik ini tidak dapat terlihat langsung, namun justru bersifat jangka panjang, yaitu seperti edukasi dapat memicu perubahan perilaku secara turun-menurun. Kemudian kebijakan akan mempengaruhi efek secara sistemik dari pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Jadi kendalanya dari proyek non fisik ini memiliki ROI tinggi tapi sulit untuk diukur karena sifatnya intangible. Kemudian ada juga kriteria investasi. Pertama, ekonomi. Yang harus kita penuhi itu adalah ekonomi. Apakah proyek menghasilkan manfaat lebih besar dari biaya yang kita keluarkan, atau yang bisa disebut sebagai kita mengukur efisiensi. Kemudian sosial, apakah proyek meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengukur keadilan secara distribusi. Jadi keputusan proyek harus berbasis terhadap maximizing net benefit, yaitu keuntungan secara menyeluruh terhadap masyarakat. Jadi pertama kita masuk ke kriteria ekonomi.
Jadi ada beberapa kriteria dalam ekonomi atau perhitungan yang harus kita lalui untuk dianalisis apakah suatu proyek investasi lingkungan itu memenuhi dari kriteria ekonomi, yaitu ada perhitungan NPV, IRR, gross benefit cost ratio, net benefit cost ratio, dan payback period. Kelima ini digunakan untuk membandingkan proyek dan menentukan kelayakan suatu proyek itu. Prinsip utamanya adalah time value of money, opportunity cost, dan discounting. Yang pertama adalah MPV, ini bagaimana net present value, bagaimana nilai yang sekarang membandingkan keuntungan dan biaya, dan juga discount rate. Jadi maknanya adalah mengukur nilai sekarang dari manfaat bersih. Jadi apabila hasilnya positif, proyek dianggap menambah kesejahteraan ataupun memiliki benefit yang tinggi, sedangkan apabila negatif dianggap merugikan. Jadi biaya lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diterima. Kemudian ada IRR atau internal rate of return, yaitu bagaimana IRR dipengaruhi oleh tingkat bunga. Apabila lebih tinggi akan dianggap layak, jadi tingkat pengembalian internal dari proyek itu sendiri. Jadi IRR ini sensitif terhadap cash flow pattern, yaitu bagaimana suku bunga itu berkembang, apakah lebih menguntungkan dalam proyek ataupun di bank. Kemudian ada gross benefit per cost, itu yaitu kita ingin mengetahui bagaimana secara kasar bagaimana perbandingan antara benefit yang kita peroleh dan cost yang kita keluarkan. Apabila dapat skor 1 dianggap layak, yaitu jadi ini membandingkan total manfaat dan biaya. Kemudian ada net, yang tadi total ini adalah penghitungan bersih, dan adapun perbedaannya di sini yaitu apabila net benefit per cost ini menggunakan nilai sekarang, jadi harus bersih yang positif, jadi manfaat ke biaya operasional, dan gross bersih menggunakan nilai sekarang atau dari total manfaat kotor atau pendapatan total. Jadi tujuannya ini adalah net itu lebih akurat untuk melihat tingkat keuntungan bersih daripada setiap satuan biaya yang dikeluarkan, sedangkan gross ini lebih fokus terhadap total efisiensi yang menggunakan tenaga kerja dan alat. Adapun payback period ini adalah kapan perhitungan waktu kapan diproyeksi kita akan memperoleh keuntungan itu dari investasi. Jadi untuk mengukur waktu balik modal dan tidak mempertimbangkan discounting. Jadi akan membandingkan nilai investasi awal dan arus kas tahunan. Jadi akan diprediksi pada tahun berapa cost awal yang kita keluarkan itu akan dinyatakan kembali dan mulai memperoleh keuntungan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi ini ada satu contoh singkat dengan data yang fiksi. Kita coba, itu adalah kasus proyek instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL dengan kondisi awal wilayah mengalami pencemaran air, kemudian adanya biaya kesehatan tinggi, dan juga produktivitas masyarakat yang rendah. Dan kita punya data asumsi yaitu 10% dari investasi awal itu 1.000 atau dianggap 1 miliar, kita potong jadi 1.000 saja biar nolnya hanya 3 untuk mempermudah perhitungan. Ini contohnya. Jadi pada tahun pertama kita tentu saja masih memiliki 0 benefit dan 1.000 cost. Itu adalah dana awal yang kita keluarkan. Di situ ada 10% tadi 1,00, dan net benefit jelas minus 1.000 di situ, dan PV net benefit masih minus 1.000. Kemudian untuk tahun kedua gitu cost kita mengeluarkan 100 untuk maintenance dan perawatan, serta sudah mulai memperoleh benefit secara perlahan dan membandingkan DF net benefit dan PV benefit. Diperkirakan mulai ini hasil akhirnya adalah PV kurang lebih plus 427, IRR kurang lebih 12-18%, gross basis 1,8, basis 1,2. Dan terlihat di sini adalah payback period selama 5 tahun. Jadi kita lihat di tahun kelima ini cost kita yang 1.000 itu sudah terbayarkan lebih di atas 1.000 pada tahun kelima di benefitnya. Jadi proyek ini dianggap layak secara ekonomi. Jadi
Jadi ini penggambarannya. Jadi pada tahun ke-0 itu kita mengeluarkan biaya, jadi belum ada manfaat juga. Tahun 1 sampai ke-3 sudah mulai beroperasi, berjalan, dan manfaat-manfaat mulai muncul, yaitu kualitas air membaik dan biaya kesehatan menurun. Dan tahun ke-4 dan ke-5 manfaat pun semakin meningkat, produktivitas masyarakat naik, sektor ekonomi lokal juga berkembang. Kemudian tahun 6 sampai ke-10 manfaatnya sudah mulai stabil, biaya pemerawatan biasanya menurun, dan juga lingkungan mulai membaik serta ekonomi lokal yang meningkat. Jadi ada pun beberapa jenis manfaat dari kriteria dari analisis investasi proyek lingkungan, yaitu kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi untuk kesehatan tuh terjadinya penghematan biaya medis, lingkungan itu nilai ekonomi air bersih, serta ekonomi meningkatkan pendapatan, sosial produktivitas tenaga kerja, setelah kesehatan yang meningkat. Jadi kita masuk ke kriteria berikutnya, itu kriteria sosial, yaitu mencakup distribusi manfaat, dampak terhadap masyarakat, konflik sosial, dan partisipasi masyarakat. Adapun juga dapat juga menimbulkan suatu konflik, yaitu relokasi, ketimbangan akses, dan konflik lahan. Jadi masuk ke kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya adalah kelebihannya adalah bersifat komprehensif, jadi karena mempertimbangkan kriteria ekonomi dan sosial berbasis data, kemudian mendukung kebijakan publik, dan juga berbasis teori ekonomi kesejahteraan, jadi mengedepankan social welfare. Kekurangannya adalah mungkin terjadinya kesulitan dalam valuasi yang non market, juga ketidakpastian jangka panjang, dan sensitif terhadap diskonter. Ini berkaitan ya, jadi untuk proyeksi diskonter ke depannya masih sangat sensitif, dan juga adanya bias valuasi dalam menentukan valuasi non market. Jadi dapat disimpulkan adalah investasi lingkungan membutuhkan evaluasi secara multidimensi seperti ekonomi dan sosial. Kemudian cost benefit analysis adalah alat utama untuk memastikan efisiensi dalam keadilan dan pemerataan dari manfaat sendiri untuk menekan potensi konflik yang bisa terjadi. Kemudian keputusan terbaik adalah memastikan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan social welfare tadi. Ya, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa lanjut ke berikutnya. Terima kasih.